eee, investment website sekaligus fitur pinjaman ya. Jadi ini adalah website untuk bisa dipakai untuk, e-wallet digital atau mungkin bisa dipakai juga sebagai, website investasi. Kemudian di sini juga ada fitur untuk pinjaman ya. Ada fitur loan atau fitur pinjaman. Baik, kami adalah jasa pembuatan website. Jika teman-teman ingin membuat website, silahkan hubungi kami melalui WhatsApp. Link saya taruh pada deskripsi video ini. Nah, ini adalah, website wallet dan pinjaman online. Jadi di sini nanti teman-teman bebas apakah hanya ingin mengaktifkan fitur wallet atau mungkin mengaktifkan fitur, investasi atau mungkin mengaktifkan fitur pinjaman atau semuanya ingin dipakai. Jadi bisa memakai 3 fitur yang sangat menarik sekaligus dalam satu website ya. Nah, kemudian di atas di sini nanti bisa menampilkan logo, ini nanti bisa diganti melalui panel admin ya. Kemudian di sini menampilkan untuk saldo. Oke, di sini menampilkan saldo dan di sini menampilkan, tagihan aktif dan total pinjaman. Jadi ini total pinjaman online-nya, ini tagihan aktifnya. Kemudian di sini permintaan untuk meningkatkan upgrade ke premium. Jadi saat diklik ini nanti akan mengarah ke, fitur KYC seperti ini. Jadi, untuk fitur KYC ini juga nanti disetting melalui panel admin. Contoh teman-teman tidak ingin menggunakan fitur KYC nanti bisa di-off-kan ya. Kemudian di sini statusnya masih review atau masih pending. Nanti kalau sudah di-approve melalui panel admin ini otomatis statusnya, ganti menjadi terverifikasi. Kemudian di bawahnya di sini ada fitur untuk deposit, withdrawal, transfer, kemudian pinjaman, di sini invest, KYC, tim, dan profile. Dan di bawah di sini menampilkan untuk aktivitas terkini atau 5 aktivitas terakhir. Dan di bawah di sini nanti menampilkan untuk produk-produk investasi. Jadi nanti untuk gambar produk investasinya, kemudian nama, kemudian di sini ada profit harian, modal, durasi, sama total reward. Nanti bisa di-set melalui panel admin ya. Jadi ini bisa di-set melalui panel admin. Kemudian gambar di sini juga nanti gambar slider ini bisa diganti melalui panel admin. Kalau gambar iklan ini nanti bisa dihapus ya. Bisa dihapus atau bisa diganti dengan gambar lainnya. Untuk fitur deposit di sini tinggal diklik. Nah, ini deposit di sini nanti di-set juga tergantung teman-teman ingin menggunakan metode apa. Ini sebagai contoh saya buatkan di sini cukup banyak metode. Nanti bisa pakai salah satu atau mungkin bisa pakai semuanya. Jadi contoh kris, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini nanti menampilkan gambar kris teman-teman, nanti bisa diedit ini, bisa diganti dengan kris teman-teman. Kalau teman-teman tidak ingin menggunakan kris, ini nanti juga bisa dihapus dan diganti dengan nomor rekening ya. Oke. Kemudian petunjuk di sini nanti juga bisa di setup. Kemudian untuk bahasa. Jadi untuk bahasa ini saya gunakan bahasa defaultnya adalah bahasa Indonesia. Kalau teman-teman tidak ingin menggunakan bahasa Indonesia, contoh ingin menggunakan bahasa Inggris, juga bisa, nanti bisa diganti bahasanya. Kemudian di sini untuk warna, jadi untuk warna nanti juga bisa diganti ya. Ini saya buatkan defaultnya menggunakan warna hijau. Jadi warnanya juga nanti bisa diganti. Kemudian di sini ada fitur penarikan. Nah, penarikan di sini nanti member sebelum melakukan penarikan ikat bank terlebih dulu. Jadi nanti tinggal masukkan saja untuk jumlah penarikan. Setelah itu klik tarik sekarang karena informasi banknya sudah diikat ya. Jadi member bisa tahu apakah rekeningnya salah atau benar nanti bisa tampil di sini. Kemudian di sini ada fitur transfer. Jadi fitur penarikan sama fitur transfer ini sebenarnya hampir sama, cuman karena ini sistemnya adalah wallet digital, jadi tentunya ada sistem penarikan dan sistem transfer. Jadi kalau penarikan itu otomatis akan masuk ke rekening pemilik akun. Kemudian di sini transfer. Jadi kalau transfer nanti transfer eksternal ya. Ini juga bisa nanti ditransfer ke rekening pemilik akun atau mungkin ditransfer ke rekening orang lain. Kemudian di sini untuk jumlah, ini untuk biaya nanti juga bisa di-set melalui panel admin ya. Untuk biayanya, jadi contoh ini biaya transfernya 20.000, tarik 200.000, biaya transfer 20.000 dan diterima 180.000. Nanti ini bisa di-set melalui panel admin, ingin menerapkan biaya transfer itu berapa persen.
Kemudian di sini ada sistem pinjaman. Nah, ini untuk pinjaman online ya. Jadi di sini ada KYC. Untuk KYC ini ada notifikasi teksnya ini nanti bisa diganti melalui panel admin ya. Jadi contoh agar KYC-nya di-approve oleh admin, syaratnya apakah harus deposit dulu atau apapun itu nanti bisa di-set melalui panel admin dan setiap akun nanti bisa beda-beda untuk notifikasinya. Oke, ini untuk pinjamannya. Ini nanti juga bisa ada sistem on off-nya lewat panel admin, apakah wajib KYC atau tidak. Nah, di sini adalah pinjaman ini sebagai contoh pinjaman yang kami approve, kemudian di sini pinjaman yang kami tolak, kemudian di sini pinjaman yang statusnya pending. Karena ini hanya demo website, jadi kami buatkan contoh ada yang di approve, kemudian ditolak, kemudian statusnya masih pending. Nah, kemudian di sini contoh ingin bayar pinjaman. Jadi nanti ada waktu mundur di sini ya. Ini sebagai contoh pinjamannya 40 hari. Jadi ada waktu mundur, ada jatuh temponya dan ini pinjam 300.000, total pembayaran hutang 390.000, jatuh tempo 37 hari lagi. Jadi ini sebagai contoh saja, nanti bisa di-set melalui panel admin. Kalau member ingin bayar tinggal klik saja bayar pinjaman. Nah, otomatis akan tampil seperti ini. Jadi ini jumlah pinjamannya 300.000, bunganya 30%, jumlah pembayaran 390.000, kemudian di sini saldo akunnya 53.000, jadi minus ya, minus 336.000. Dan di sini otomatis akan ada notifikasi peringatan untuk melakukan setoran dana atau deposit. Jadi nanti pembayaran hutangnya dibayar menggunakan saldo akun. Oke, kemudian di sini ada lagi fitur ajukan pinjaman. Oke, jadi ajukan pinjaman nanti member tinggal masukkan jumlah pinjamannya, setelah itu klik ajukan permohonan pinjaman. Sangat mudah sekali ya. Kemudian di sini ada lagi untuk fitur invest. Nah, fitur invest di sini ini order ya. Jadi paket invest yang sudah diaktifkan akan masuk di sini. Ini paket invest yang sudah aktif. Kemudian di sini ada fitur KYC. Nah, fitur KYC di sini untuk notifikasi juga nanti diedit melalui panel admin. Kemudian di sini tinggal masukkan nama lengkap, nomor ID, kemudian foto KTP, selfie dengan KTP, kemudian kirim verifikasi. Jadi ini juga nanti bisa di-set melalui panel admin apakah ingin diaktifkan atau tidak fitur KYC-nya. Kemudian di sini ada fitur tim. Oke, pada fitur tim di sini nanti akan menampilkan komisi-komisi untuk investasi ya. Jadi ini fitur investasinya. Untuk komisi investasinya nanti bisa di-set melalui panel admin. Di sini ada komisi level, kemudian di sini ada komisi rabat. Oke, jadi ada level, ada rabat. Kemudian di sini ada menu lihat member. Jadi saat diklik otomatis akan tampil user-user yang melakukan register di bawah akun member tersebut. Jadi di sini nanti akan menampilkan untuk nomor user, kemudian tanggal bergabung, status. Jadi kalau statusnya akun belum berinvestasi akan tampil di sini belum berinvestasi. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada fitur profile. Nah, ini adalah menu profile. Jadi gambar ini nanti bisa dihapus ya. Gambar iklan kami ini nanti ini bisa dihapus atau mungkin diganti dengan gambar lainnya. Di sini menampilkan untuk logo website, kemudian di sini status akun masih basic ya, belum premium karena KYC-nya belum di-approve. Kemudian di sini saldo dompet, di sini status akunnya, dan di bawah di sini nanti ada menu untuk pusat dompetnya, pusat menunya. Ada fitur deposit, withdrawal, rekening bank. Nah, ini untuk ikat bank. Jadi untuk ikat bank nanti di sini ya. Jadi bisa melakukan ikat bank sebelum melakukan penarikan. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada customer service. Jadi customer service nanti di sini mengarah ke WhatsApp atau Telegram. Kemudian di sini grup atau channelnya. Ini bisa diedit melalui panel admin. Jadi untuk linknya, link admin sama link grup bisa diedit melalui panel admin. Di sini ada password. Jadi contoh member ingin mengganti password nanti bisa diganti passwordnya di sini. Kemudian di sini ada fitur verifikasi KYC. Ini yang tadi ya, ini statusnya verifikasi masih tertunda karena belum di-approve. Di sini ada history withdrawal.
Nah, history withdrawal di sini menunjukkan untuk status. Jadi statusnya masih tertunda, kemudian jumlah penarikannya berapa, banknya yang dipakai atau mungkin e-wallet. Kemudian di sini statusnya masih processing. Kalau statusnya sudah berhasil akan tampil seperti ini, status berhasil. Di sini tulisannya sukses, di sini berhasil ya. Oke, jadi di sini ada withdrawal yang berhasil dan tertunda agar teman-teman bisa melihat perbedaan tampilan tertunda dan sudah berhasil. Kemudian di sini ada untuk history deposit. Nah, history deposit ini hampir sama dengan history penarikan tadi ya. Kemudian di sini ada history transfer, ini juga sama dengan history penarikan tadi, bedanya ini untuk fitur transfer. Jadi jumlah transfer, biaya transfer, kemudian di sini ada lagi untuk bank akun, kemudian nama penerima dan nomor rekening. Jadi nanti akan tampil di sini ya. Kita langsung lanjut lagi ke fitur panel admin, oke. Jadi panel admin jenis website ini bisa dioperasikan menggunakan handphone atau laptop atau mungkin tablet, jadi bebas ya. Lebih simpel juga menggunakan handphone karena fitur-fitur panel admin sangat mudah diakses. Di sini ada slider. Nah, slider di sini ini untuk mengganti gambar slider. Gambar slider pada website member tadi. Jadi gambar slider itu yang tampil di bawah ini. Ini gambar slider nanti bisa diganti melalui panel admin ya. Kemudian di sini ada untuk manager plan. Nah, manager plan ini adalah untuk membuat paket invest. Jadi ini saya buatkan ada 5 paket invest. Jika teman-teman ingin menambah juga bebas. Contoh 20, 30 paket invest juga bisa. Kalau ingin edit tinggal diklik edit atau mungkin dihapus. Nah, di sini nanti tinggal diganti untuk namanya, kemudian di sini upload untuk gambarnya, harga, kemudian durasi, setelah itu total profit, nanti sudah otomatis akan terkonvert ke profit harian. Jadi untuk paket invest atau manager plan itu yang tampil di sini. Ini adalah paket invest yang ini. Ini buatnya di panel admin menu manager plan. Kemudian lanjut di sini ada komisi rabat dan komisi level. Jadi ini untuk komisi tim ya. Ada 2 jenis. Komisi invest yang didapat sekali saat member melakukan investasi dan komisi rabat yang didapat setiap kali member profit. Jadi nanti contoh di-off-kan salah satu bisa atau diaktifkan keduanya juga bisa. Baik, kita langsung lanjut lagi. Di sini ada manajer customer. Untuk manajer customer di sini nanti admin atau owner bisa melihat untuk detail user, kemudian di sini untuk status KYC juga bisa dilihat. Ini artinya belum melakukan KYC sama sekali dan ini status pending ya. Ini status pending ini artinya KYC masih pending. Nah, nanti teman-teman bisa lihat detail KYC-nya di sini. Yang warna kuning ini tinggal diklik, setelah itu akan tampil di sini. Jadi ini hanya sebagai contoh, makanya untuk nama juga hanya contoh ya. Jadi hanya saya buatkan teks seperti ini. Dan untuk gambar juga saya buatkan hanya sebatas contoh saja. Dan di sini ada catatan admin. Jadi catatan admin ini yang tampil pada KYC pending, bisa kita cek langsung di sini. Oke, pada menu atau halaman KYC ya. Jadi di sini, ini yang tampil di sini. Catatan ini, jadi catatan ini nanti bisa diganti-ganti, setiap member bisa beda-beda. Catatannya diganti di sini. Setelah itu tinggal klik approve, jadi sangat mudah sekali ya teman-teman. Kemudian di sini ada fitur lagi untuk menambah dan mengurangi saldo. Kalau untuk menambah dan mengurangi saldo, tinggal klik search pencarian user, kemudian di sini masukkan untuk nomor user, contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian go. Setelah itu tinggal di scroll ke bawah. Nah, ini di sini untuk menambah saldo user dan mengurangi saldo user, mengganti password user, kemudian login langsung ke akun user. Kita langsung lanjut lagi ke menu customer payment, kemudian pending payment. Nah, ini saat orang melakukan deposit, otomatis akan masuk di sini. Jadi contoh member sudah melakukan deposit akan masuk di pending deposit dulu, panel admin.
Nanti kalau teman-teman approve, saldo baru akan masuk ke saldo akun user. Kemudian di sini ada withdrawal. Jadi withdrawal juga sama. Saat member melakukan penarikan, dia akan masuk di pending withdrawal seperti ini. Jadi nanti teman-teman tinggal diklik action. Setelah itu kalau contoh ingin di approve, tinggal klik approve, pilih approve dan klik submit ya. Jadi nanti di sini teman-teman bisa lihat untuk nomor rekeningnya, kemudian metode bank yang dipakai, jumlah penarikan, kemudian di sini ada penarikan fixnya setelah dipotong biaya penarikan ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada fitur loan. Nah, ini untuk pinjaman ya. Jadi pinjaman akan masuk di sini. Member ketika mengajukan pinjaman, dia akan masuk di sini. Dan ini statusnya KYC-nya belum terverifikasi. Jadi saat teman-teman approve dia tidak bisa. Karena KYC belum terverifikasi. Kecuali teman-teman menonaktifkan wajib KYC. Nah, kemudian di sini ada customer transfer. Jadi saat contoh ada member melakukan transfer saldo akan masuk pending di sini. Nanti kalau teman-teman approve, baru saldo transfer masuk ke rekening tujuan. Setelah itu teman-teman transfer dulu ya. Jadi transfer baru klik approve. Kemudian di sini ada menu setting. Nah, ini untuk membuat metode deposit, teman-teman. Membuat metode deposit. Jadi ini saya buatkan defaultnya ada 8 metode. Nanti teman-teman bisa hapus atau edit atau tambah buat yang baru. Ini saya buatkan default ya, default saja seperti ini. Kemudian di bawahnya ada menu setting. Oke, pada menu setting di sini ini untuk ganti logo ya. Ganti logo, kemudian biaya penarikan, minimal penarikan, maksimal penarikan, ini on off untuk penarikan. Jadi saat start semua member bisa melakukan penarikan. Kalau dipilih off, maka penarikan akan nonaktif. Kemudian di sini ada untuk link admin. Nah, ini link admin sama link grup atau channel nanti diedit di menu setting. Kemudian di sini ada untuk transfer. Jadi biaya transfer nanti bisa ditetapkan di sini, biaya transfer minimal dan minimal transfer nanti bisa ditetapkan. Di sini ada transfer KYC. Jadi contoh ini di off kan, member bisa transfer saldo tanpa harus aktif KYC-nya. Kalau ini di on kan, nanti member wajib KYC sebelum melakukan transfer. Nah, nanti ini ada on off. Nanti teman-teman tinggal klik saja aktif agar member bisa melakukan transfer. Kalau teman-teman klik inaktif atau nonaktif, otomatis member tidak bisa melakukan transfer. Kemudian di sini ada loan. Nah, loan ini adalah pinjaman ya. Jadi pinjaman online teman-teman bisa aktifkan di sini, bisa dinonaktifkan juga. Kemudian di sini ada minimal loan atau minimal pinjaman, maksimal pinjaman. Kemudian di sini untuk bunga atau untuk bunga atau yang harus dibayar ya. Contoh pinjam 100.000, kemudian loan interest atau bunganya 30%, maka otomatis nanti saat pembayaran wajib membayar 130.000 karena kena bunga 30%. Kemudian di sini ada loan period atau durasi. Nah, ini saya buat 40 hari. Nanti teman-teman bisa ganti nih. Contoh 100 hari, 200, 300 atau mungkin 30 hari. Nanti bisa di-set di sini. Kemudian di sini ada multiple loan. Jadi multiple loan ini kalau di-on kan satu akun bisa melakukan peminjaman lebih dari satu. Kalau di-off kan otomatis satu akun hanya bisa melakukan pinjaman satu kali gitu. Satu kali setelah lunas baru bisa lakukan pinjaman lagi. Kemudian di sini ada loan KYC. Ini pinjaman apakah wajib KYC atau tidak. Jadi kalau wajib KYC tinggal di-on kan. Kalau on otomatis member wajib KYC sebelum melakukan pinjaman online. Oke, demikian penjelasan singkat ini. Jika teman-teman berminat silakan hubungi kami melalui WhatsApp. Link sudah saya taruh pada deskripsi video ini. Dan tentunya semua website di tempat kami ini kami buat terima jadi ya. Jadi teman-teman sebenarnya tidak harus setup karena kami buat terima jadi. Jika teman-teman berminat silahkan hubungi kami melalui WhatsApp. Link sudah saya taruh pada deskripsi video ini dan terima kasih.